Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bagaimana sholat lima waktunya? Tetap dijalankan dengan baik ya. Hari ini kita dalam pertemuan yang di bab yang kedua mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ananda sudah sering mendengar di kegiatan-kegiatan kita seperti upacara, itu Ananda mendengar dengan hikmat bagaimana pembacaan 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itulah salah satu yang akan kita bahas hari ini mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, apa saja nanti pokok-pokok yang akan kita bahas? Ada A, B, dan C. Ada 3 bagian. Nanti akan ada 3 video. Ini video bagian 1. Bapak jelaskan dulu kenapa kita harus belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Ananda sebagai seorang pelajar tentu kita harus mengenal sejarah bangsa kita berdiri. Salah satunya yaitu adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan ini sebagai bukti bahwasannya negara kita mengalami proses perjuangan. Di situ nanti Ananda baca dengan teliti akan tercantum semua apa maksud dari para pendiri bangsa kita atas kemerdekaan yang sudah kita raih. Nah, langsung saja di bagian A nanti kita akan belajar tentang apa makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Maknanya dari setiap alinea, berarti kalau alineanya ada 4, berarti setiap alinea itu ada pengertiannya masing-masing, ada maknanya masing-masing. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar apa saja pokok pikiran. Pokok pikiran dengan arti, dengan makna itu berbeda. Pokok pikiran itu apa-apa saja yang terkandung di dalam alinea itu yang datang dari para pendiri. Sedangkan makna ini adalah wujud yang sudah diperjuangkan dari proses perjuangan bangsa Indonesia. Nah, nanti kita coba bedakan ya pelan-pelan. Kemudian yang bagian C, tentu setelah kita tahu sejarahnya, tahu kita makna dan pokok pikirannya, sekarang saatnya kita akan mempelajari bagaimana harus bersikap. Sikap positif tentunya di sini. Sikap positif kita terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Sikap positif itu selalu dimunculkan dalam setiap bab pelajaran PKN. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah setelah kita belajar PKN, kita menjadi warga negara yang bersikap baik. Ya, taat hukum, mengerti bagaimana norma-norma di sekitar kita. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sekarang kita bedah bagian A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alineanya. Kalau kamu buka buku, kamu akan temukan itu dengan judul ini, bab 2 pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, kita lanjut. Baik, ananda semua, sekarang kita akan coba bedah satu persatu ya, makna per tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama tentu kamu sudah tahu, isinya itu mengenai tentang kemerdekaan yang diraih. Nah, Bapak langsung buat di sini. Ini juga berdasarkan dari buku yang kamu miliki. Kamu bisa juga tulis yang ini yang Bapak tampilkan di layar ini. Nah, alinea pertama itu adalah sebuah wujud pengakuan kemerdekaan sebagai hak kodrati segala bangsa. Maksudnya begini, namanya kemerdekaan itu ada kemerdekaan pribadi, ada kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan itu merdeka, bebas dari kungkungan, bebas dari jajahan, bebas dari gangguan orang lain, bebas dari intimidasi orang lain. Merdeka itu luas sekali. Nah, kalau untuk pembahasan kita adalah kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa. Bangsa kita disebut dengan bangsa Indonesia. Kalau kita keluar kota, keluar negeri, ke daerah Eropa, kita bilang mereka bangsa Eropa. Kalau kita ke Cina, kita bilang bangsa Cina. Nah, bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki nasib yang sama di suatu wilayah sampai kapanpun, karena leluhur mereka sama berjuang, generasi berikutnya itu sama. Makanya ada katakan bangsa dan negara itu berbeda ya. Bisa saja negaranya berbeda-beda, tapi mereka sebenarnya satu bangsa. Tercontohkan, Israel itu negaranya memang disebut Israel, tapi bangsanya bangsa Israel. Ada nggak orang bangsa Israel di Amerika? Ada nggak
di negara Inggris, ada bangsa Israel ada di sana, tetapi negaranya disebut Israel di negaranya masing-masing, ya, atau Amerika. Nanti pelan kita akan bahas. Nah, ini kita pahami bahwasanya ini adalah hak kodrati bangsa, hak kodrati setiap orang. Namanya merdeka itu memang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi ini wujud pertama dari alinea pertama. Alinea kedua di bagian sini, ini adalah penilaian para pendiri bangsa bahwa perjuangan kemerdekaan saat ini udah saatnya ditentukan. Kemudian di situ diselipkan juga bagaimana kita akan mewujudkan negara kita yang bersatu. Bersatu itu artinya kita tidak terjadi konflik, tidak terjadi perpecahan. Walaupun sekarang kita tahu suku bangsa kita banyak sekali, kita tahu agama kita juga lebih banyak daripada di luar sana, beragam ya. Tapi kita berusaha untuk mewujudkan negara yang bersatu. Berdaulat apa berdaulat, Pak? Daulat itu berdaulat itu artinya memiliki kekuasaan, ya, kekuasaan penuh. Jadi kita nggak bisa dijajah lagi oleh orang lain. Adil, negara yang adil itu ya melihat siapa saja, tidak hanya melihat orang-orang di atas atau golongan atas, orang-orang kaya, orang miskin juga harus dilihat, ditolong. Makanya sekarang kalau kamu lihat sekarang di masa pandemik ini, kamu melihat bagaimana pemerintah sekarang berjuang untuk memberikan banyak bantuan kepada masyarakatnya, dari masyarakat menengah ke bawah hingga persoalan-persoalan yang lain. Nah, makmur ini artinya apa? Makmur itu bagaimana negara ini tidak kekurangan satu apapun. Cuma ini masih dalam proses ya. Banyak hal yang harus kita bahas di sini. Nah, alinea yang ketiga. Jadi ini apa tadi Pak maksudnya? Alasan dasar kemerdekaan kita. Apa alasan kita untuk merdeka? Ya memang sudah saatnya. Yang kedua, memang kita harus perjuangkan terus sampai negara kita bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan kita sering dengar itu berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rahmat Allah gitu ya. Nah, wujud nilai religi, bahwasanya perjuangan kita itu tidak sekedar perjuangan manusia dengan usaha manusia. Di situ ada usaha, bukan usaha namanya, di situ ada upaya campur tangan Tuhan, atau kita bisa sebut campur tangan Allah dalam memerdekakan Indonesia. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Alinea keempat adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Indonesia nantinya. Di situ tertuang ada tujuan negara dan ada dasar negara. Makanya kalau kelas 7, kalau kamu ditanya di manakah terdapat isi sila-sila Pancasila, itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di situ ada dasar negara. Seperti apa contohnya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu semua ada di situ sampai seterusnya. Nah, sekarang inilah maknanya. Coba nanti kamu pahami pelan-pelan, kamu catat di buku. Nah, tugas kamu adalah merangkum apa yang sudah Bapak tuliskan di sini, kemudian kamu kirimkan ke tugas Google Classroom ya. Oke, itu saja hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.